وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Tidak masukkan itu, kamu mengatakan posisi
Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulam ma'mul wa salahum zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadratir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram summa sahabah wal qarabah summa ila arwahi jamil awliya was salihin wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila ruhi kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali summa ila ruhi kutubil ahwal Abi Yazid al-Bustami summa ila ruhi kutubil maqam Syekh Syekh Abdul Qadir Jalani summa ila ruhi Syekh Syekh Muhammad ibn Abdul Karim As-Saman al-Madani summa ila ruhi khalifatihi Syekhina wa jaddina Maulana Muhammad Arsyad ibn Abdullah Kalambayan summa ila ruhi Abdul Samad al-Palimbani summa ila ruhi Ustazina Ahmad Pamil Jamjam summa ila arwahi walidina masyayikhina wa usulihim wa furuhim bi anna Allah taghashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allahal karima yarzuqana fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bisirrin nabi wa alin nabi wa bisirril fatihah ila iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Alij fi baitika minal khidmah ma kana yu'aliju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi. Kana ya'lipun nadih wa ya'kilu al-ba'ira wa yuqimul baita wa yahlibu asyata wa yakhshipun na'la wa yarqa'us sauba wa ya'kulu ma'a khadimih wa yatahanu anhu ija a'ya wa yashtari syai'a minas suq wa la yamna'uhu al-haya'u an yu'alliqahu biyadihi au fi tarafi saubih wa yanqalibu ila ahlih." Ini akhlaknya Rasulullah, sifat tawaduknya Rasulullah. Artinya, dan perbuat olehmu di dalam rumahmu daripada berkhidmat. Yang ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhidmat di dalam rumahnya beliau. Artinya beliau bekerja,
Tidak semata-mata hanya khadam atau keluarganya yang bekerja, tapi Rasulullah juga ikut bekerja bersama-sama. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi makan akan untanya, yang mendirus akan kebunnya. Unta itu yang mendirus akan kebunnya, apa tuh? Melapai kan? Melampai apa? Banyu lah, mengubui banyu kebunnya. Dan mengikat ia Rasulullah akan ontanya yang dikendarainya. Dan berdiri ia berkhidmat di dalam rumahnya, dan memarah ia akan air susu kambingnya, dan menjahit ia Rasulullah akan kasutnya yang putus, dan menambal ia akan kainnya yang carik, dan makan ia Rasulullah serta dengan khadamnya, dan mengganti ia Rasulullah daripada khadamnya akan menggiling tepung apabila panat khadamnya itu. Mengganti sidin. Rupanya Rasulullah ini perhatikan teruslah khadamnya kalau begawe pina uyu diganti akan sidin. Mun kita napa pina koler begawe nih begaji. Adabnya Rasulullah anak buah lah. Beradab sidin. Tawaduknya Rasulullah. Dan membeli ya Rasulullah akan sesuatu daripada pasar. Artinya Rasulullah ini ke pasar berjalan, membeli keperluan rumah tangga, dan tiada menegahkan akan dia oleh malunya. Artinya kada supan membawa barang tukaran itu dibinting seorang. Nah, dibinting seorang. Padahal sahabatnya hendak benar menolongi lah. Nabi dan Rasul kada gampangan. Sidin kada mau. Kada mau sidin. Karena sidin untuk menjadi contoh teladan. Jadi artinya kalau kita mempunyai kekayaan, kemuliaan, maka lakukanlah seperti itu. Rasulullah itu teramat mulia di muka bumi, tapi akhlak beliau seperti itu. Nah, kada mau menyuruh pembantu. Dan tiada menegahkan akan dia Rasulullah oleh malunya itu, bahwa membawa ia Rasulullah dengan tangannya itu akan sesuatu hajat daripada pasar itu, atau menjadikan ya Rasulullah akan sesuatu yang dibelinya daripada pasar itu, pakan kan, pasar maksudnya itu, di dalam ujung kainnya. Nah, dijarat sidin kan ujung kainnya lah, membawa tutukaran tuh. Nah, maka pulang ya Rasulullah dengan dia tutukaran tadi kepada keluarganya. Nah, tapi kan jauh kira-kira pasar tuh lah, Madinah. Nah, itulah tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjahit sandal yang terputus, menambal kain yang rabit. Yusafihul ghaniya wal faqira was-sagira wal kabira wa yusallimu mubtadi'an ala man istaqbalahu min sagirin aw kabirin aswada wa ahmara hurrin aw abdin min ahlis shalah. Akhlaknya Rasulullah, tawaduknya Rasulullah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berjabat tangan ia Rasulullah akan orang yang kaya. Nah, kalau bertamuan sidin menyorong tangan berdahulu. Dan orang yang fakir sama kada belayan. Dan dengan kanak-kanak sidin memberi salam berdahulu, dan sidin menyorong tangan berdahuluan ke kanak-kanak. Kekanakan yang kecil, dan dengan orang yang tua-tua, dan ia memulai memberi salam atas sekalian yang berhadapan dengan dia, daripada kanak-kanak yang kecil dan orang yang tua,
dan orang yang hitam warnanya dan dengan orang yang merah warnanya. Kada berbeda sidin, kada membedakan. Sidin salami, sidin memberi salam dahulu. Tingkat tawaduknya Rasulullah itu luar biasa. Apa maksudnya? Karena sidin kada pernah di dalam hati merasa memiliki kemuliaan. Itu sebabnya. Ada kita, bila ada sedikit rasa ada kelebihan rasa mulia. Nah. Jadi kalau ingat awan akhlak Rasulullah, maka kita kawas tunggal di kita mempraktikkan. Nah, siapa aja yang kita temui, tuh cuma berat lah, prakteknya ini berat. Memberi salam itu berat, gangguannya luar biasa. Paling-paling, oh iya kayak Pak. Kemudian, lo tamun, ini fakta nih, lah kita rasakan itu. Seakan-akan kada ingat kita memberi salam, kayak apa kabar ya? Yalah, orang assalamualaikum. Rasulullah ada, karena itu untuk diambil contoh. Dan dengan orang yang merdeka dan dengan hamba orang ataupun hamba tetap sidin. Hamba itu orang yang terikat kan, kada kau bebas, yang dibeli oleh majikannya. Tetap sidin menyalami dan bersalam daripada orang yang ahli sembahyang tapinya. Laisat lahu hullatun limadkhalihi wa hullatun limakhrajihi. La yastahyi min an yujiba ija du'iya wa in kana ash'asha akbara wa la yahkiru ma du'iya ilaihi illam yajid illa haspat dakli la yarfa'u gadaan li asyai wa la asya'an li gadai hayyinul mu'nati layyinul khuluqi karimut tabi'ah jamilul mu'asyarah talikul wajhah bassamun min gairi dihkin mahzunun min gairi abusin syadidun min gairi unpin wa mutawadi'un fi gairi mazallatin jawadun min gairi syarafin rahimun likulli zi qurba wa muslim raqiqul qalbi daimul itraqi lam yabasham qat min shiba wa lam yamudda yadah antama. Luar biasa lah, lengkap diceritakan tentang tawaduknya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah. Artinya tiada ada bagi Nabi SAW itu menaruh bagi pakaian pada ketika masuk ke dalam rumahnya lain daripada pakaian bagi keluarnya. Nang keluar yaitu juga, nang ke dalam rumah yaitu juga nang dipakai. Nah. Tiada ada bagi Nabi SAW menaruh bagi pakaian pada ketika masuk ke dalam rumahnya lain daripada pakaiannya bagi keluarnya daripada rumahnya itu. Dan tiada ia malu daripada bahwa memperkenankan jumputan orang apabila dipersilahkan akan dia oleh seseorang. Dan jikalau ada orang yang mempersilahkan akan dia itu berkusut-kusut dan berdebu-debu sekalipun rambutnya, nang mengundang nih, nang menyuruh hilang barsa kita menyuruh ke rumah, walaupun berdebu dan berkusut-kusut rambutnya, tetap beliau kabulkan. Nah itu kita dibaca di di rawenya maulid ya kah? Ijada'ahul miskin ajabahu ijabatam muajjalah. Nah itu dibaca aja. Tuan gurunya membaca, semuanya membaca lah. Apabila orang fakir nang maundang, bersegera beliau mengabulkan. Ada kita pikir-pikir
Ya kan? Nah. Karena pandangan beliau tuh beda dengan pandangan kita. Ada kita nih memandang jahirnya yang dipandang. Bila bermobil nama undang banyak duitnya. Bila nama sepeda motor pasti kada sama. Itu manusiawi kan, ada bapak lah. Berat, prakteknya berat. Kalau kada dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tiada menghinakan makanan yang didatangkan oleh orang mempersilahkan atau orang mengundang akan dia itu. Nang kayak apa kan makanannya? Tetap sidin, kada masalah. Ada kita kadang-kadang pikir-pikir bila di situ bisa hintalo aja waknya. Dan kita kawa mengamalkan apa yang disebutkan ini. Karena sidin menghormati ciptaan Allah lah. Nang berdebu ke berkusut karena yang dihormati itu kan ciptaan Allah. Karena bila kita kada sayang awan manusia nang bagaimanapun bentuk manusianya sama kada sayang awan nang mencipta. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah kata Rasulullah. Barang siapa tidak senang dengan manusia yang bagaimanapun bentuknya sama ya Allah Ta'ala kada sayang awan aku nang tukang Allah. Karenanya muncul ke dunia bukan kehendaknya orang yang levelnya menurut pandang kita di bawah itu bukan kehendaknya, tapi kudrat dan iradat Allah. Seperti itu dia memandang Rasulullah. Makanya ada ceritakan kan orang nang bakurap datang nih awak nih bakal pusan. Sahabat waktu makan sudah kita ceritakan kan semalam. Rahatan makan berjauhan sahabat. Ya kah? Berjauhan sahabat melihat bakurap awak kalau pusan. Napa disuruh Nabi duduk di samping Nabi. Kada apa-apa Nabi. Karena yang dipandang Nabi kan muncul ke muka bumi orang ini bukan kehendaknya, tapi karena kudrat dan kehendak Allah. Itu pandangan Nabi. Dan kita kawan nak itu yang memandang. Nah. Ini yang selamat kita. Nah. Makanya Nabi ini kada pernah merasa mempunyai kemuliaan. Padahal beliau paling mulia semesta alam dunia dan akhirat. Dan jika tiada dapat orang yang mempersilahkan akan dia itu akan makanan malaikat kurma yang kurang baik sekalipun. Namun undang nih kada dapat bersiapkan makanan roti tamis kah makanan orang Arab tuh ada kawa kurma aja ada masalah karena dipandang kan silaturahminya itu silaturahimnya itu yang dipandang. Orang yang mengundang selama kada ujur wajib dikabulkan. Artinya nang kayapapun warga manusia yang mengundang tuan guru mestinya seperti itu. Nah, siapa nang terdahulu mengundang nang kayapa orangnya itu yang dikabulkan. Ija da'ahul miskin ajabahu ijabatam muajjalah. Itu dalilnya. Dibaca aja dirawi itu setiap acara maulid. Tapi kada kaum praktekkan. Mestinya itu diterjemahkan waktu maulid tuh, ya kah? Karena dibaca hajat maulid kalau tahu akhlaknya Rasulullah nang kayak apa. Lagunya mah andu-andu. Tapi kada paham. Kalau kita wah ini orang sakit kada kau undang tuan guru. Ya. Kada kawam undang tuan guru. Tabarawung tarus. Ada kita kada apa-apa pila mau undang imam maghrib kada kawa karena jadwal imam maghrib terus. Nah itu jadi terus terang aja bila ada saruan imam maghrib minta maaf karena jadwal imam maghrib.
Mun imba isya kada masalah. Dan tiada ia mengangkatkan makanan. Oh bukan. Dan tiada ia mengingatkan makanan teng hari bagi makanan malam. Dan tiada ia mengingatkan makanan malam bagi makanan teng hari. Artinya telah makan siang, malam kada berpikir lagi, makan malam, siang kada makan lagi. Sekali sehari aja sih makan makanan pokoknya. Kalau kita nasi lah. Hah? Kita apa? Amun kawan kayak itu artinya mengikut sunnah. Nang kada bagai berat teh. Munang bagai berat kan menurutin ini lah. Jangan kayak ini makannya. Gawian pernya berat, apa saja yang berat, gancang-gancang makan. Supaya bagawi itu kuat. Karena apa? Bagawi itu juga ibadah. Kita sering menyampaikan bila ada bab-bab nang kayak ini nah. Jadi kita supaya nang kada kau menggawi nang bagai berat, jangan dituruti ini. Karena gawian kita berat, maksudnya bertukang lah, menggerubak, beca, jangan kayak ini, makan banyak-banyak. Niatnya untuk bekerja, mencari apa kehidupan yang wajib. Menumpat nakanya lucut begawi. Nah, coba ditahan. Nang kayak ini orangnya sudah santai aja. Biar kada berusaha, ada aja Allah Ta'ala beri anunya udah. Lah perbandaran anunya cukup aja, nah itu bagus dituruti. Sidin kadang mengatakan pila makan tang hari, untuk malam tuh ada dipikirkan, pila makan malam, siang ada dipikirkan. Dan adalah ia sedikit belanjanya dan lembut perangainya Rasulullah dan mulia tabiatnya Rasulullah dan baik kelakuannya dengan sahabatnya dan berperangai terhadap manusia dengan perangai yang baik. Makanya Rasulullah itu kada ada murid sidin lah, anak buah itu kada ada, semuanya sahabat. Apabila sahabat itu berarti kada ada rasa takut dengan sahabat ya kan? Coba kita nih jaraknya kalau sudah murid dengan guru, wah luar biasa rasa takutnya ya kan? Apalagi sudah guru-guru yang besar itu. Padahal ini contoh sebenarnya, jangan ada lagi murid atau anak buah itu contoh, makanya sahabat. Sahabat tuh sederajat istilahnya. Coba tawadunya Rasulullah. Adalah terdengar muridnya atau anak buah Rasul semuanya sah. Orang yang sekali seumur hidup pun disebut sohbah namanya. Seumur bertamu Rasul disebut sohbah. Tetap sahabat. Nah, supaya jangan ada jarak dengan majelis beliau itu kada mau tetap. Kecuali sudah selesai baru sidin duduk tetap. Ini apa? Karena apa? Supaya adil dengan para sahabat. Kalau di situ-situ aja duduk, nang parak tuh, jangan kau dekat dengan Rasulullah. Itu kada kau menuruti kita. Nah, sahabat pun kayak itu zaman dulu. Sebagaimana Rasulullah majelisnya seperti itu. Tidak dikenal majelis beliau itu waktu dia berceramah di mana duduk di situ gitu. Tapi kalau sudah selesai baru itu kan disebutkan. Salahkah kita nang wahini nang kada? Cuma gurunya harus paham. Gurunya harus paham. Nang parak tuh jangan terlalu nampak sayangnya ya kah? Nang jauh pun sama. Nah, ada kesempatan nang jauh apa orang-orang yang belajar jauh ada kesempatan, jangan dibatasi. Nah, kalau Rasulullah kan karena ada satu tempat duduk, seperti itulah caranya. Ada ini kadang-kadang sulit orang anak dekat dengan tuan guru, dihalangi oleh yang dekat ya. Payahnya. Mengundang aja kadang-kadang ada kawah harus pakai protokoler, ada perantara. Mukanya tertawa dengan tiada bersuka-suka dan duka cita ia dengan tiada masam muka. Kalau ada rasa sedih tapi tidak menunjukkan di muka sedih, itu sedih. Nah, kalau sedih dasar kamu muha-muha,
lah taungut. Karena kita ini ikut memikirkan masalah. Itu masalahnya. Padahal masalah itu udah pernah selesai, ya. Karena bagian masalah yang berat itu cobaan dari Allah. Mestinya dekatnya orang yang mencoba dengan menyebut namanya. Kuat ya Rasulullah dengan tiada keras. Rasulullah tuh pernah kan ba'adu gulat yang paling jaga di Makkah tuh. Tuh riwayatnya ada lah. Pertama main sudun bangalah dulu. Nah, pas sudah kedua sekali banting aja sih Den. Nah, orang paling kuat. Tapi ini nang kada ingat ngarannya tuh nah. Kada bae Islam langsung. Padahal janji Islam sudah hijrah sudah tahun hijrah kelima kan tuh anyarnya masuk Islam. Nah, paling kuat waktu itu. Gulat tuh mulai di bahari ada, zaman Nabi ada gulat lah. Musaraah kalau dalam di TV itu berkumpul ada peraduan. Nah, jadi Rasulullah tuh kuat, paling kuat tapi tidak keras. Ya. Tidak ego, tidak pemarah. Dan ia Rasulullah merendahkan dirinya dengan tiada kehinaan. Tawadu, merendahkan diri tapi bentuknya tidak kehinaan. Dan murah ia dengan tiada berlebih-lebih. Nah, jadi kita hati-hati, ini di sini ada hukum lah. Dan murah itu ada aturannya dari syariat. Jangan boros, tidak bernilai ibadah. Nah, sini dijelaskan. Dan murah ia dengan tiada berlebih yang ditegahkan oleh syarak. Nah, jadi hati-hati kita bersifat murah itu kalau pindah ke tepat tabjir jadinya atau diambung orang. Nah, hati-hati. Kasih sayang ia Rasulullah bagi segala kerabatnya. Nah, itu lah. Nang dikasih sayang tuh keluarga yang dekat tuh. Beliau ini mempraktikkan Al-Quran. Kasih sayang ia Rasulullah bagi segala kerabatnya. Kerabatnya orang yang terdekat. Sepupunya Rasulullah kalian bilang sanak lah. Nah, mari nanya. Nah, siapa yang dibantu Rasulullah? Yang pertama, pamannya. Itu yang dimaksud wa atijal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwanas syaitan. Yang pertama dibantu Rasulullah ada kerabatnya, pamannya seorang. Kuitannya Sayyidina Ali Abi Thalib. Itu yang pertama. Setelah Rasulullah ini kawin dengan Khadijah, maka ekonomi beliau agak meningkat. Nah, itu pertama, itu praktek Al-Qur'an. Kalau ingin kita harta itu berlimpah ruah, maka caranya seperti itu. Surah Rum ayat 30 yang menjelaskan. Fa'atijal qurba haqqahu wal miskin wal sabil dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajhallah wa ulaika humul muflihun. Itu dalilnya. Kalau ingin betul, ingin karena Allah, karena ridha Allah, maka lakukanlah sedekah wajib maupun surat keluarga yang dekat. Apabila kita menyerahkan kepada fakir miskin yang bukan dekat, sementara kita tahu dengan paman kita dan sanak kita, anak yang sakit, la yaqbalu sadaqatahu, kata Rasulullah. Allah tidak menerima sedekah wajib maupun sunat. Ini sering menyampaikan ini di mana-mana. Kita ini banyak keluarga kadang-kadang bahwa aja gabian gara-gara harta. Itu ujian sebenarnya. Ujian. Ini ada dua ayat dalam Al-Quran, surah Rum dengan surah Bani Israil yang menjelaskan. Hadisnya babjul arham. Al-muta'addi fi sedekah kamani'iha, kata Rasulullah. Orang yang bersedekah lepas sasaran seakan-akan dia yang menghalangi pahalanya itu. Dia seorang yang menghalangi pahalanya. Alhamdulillah ulun tak baca ini nah. Padahal bahari kayak itu juga kelakuan. Bila ada yang sanak nampi macal sarik juga.
Ini praktek kita bujur-bujur mengakui itu. Jadi ada keluarga yang syarik, yang keadaan oleh, jangan ditahan haknya, tetap diberikan. Tetap diberikan karena haknya. Dan di zaman Rasulullah itu ada seperti itu. Sahabat melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, keluarga ulun ini ulun bari tarus sudah, tapi nya syarik tarus ulunnya anak banyak. Diutangnya kada bayar. Tuh kalau dang sanak nama maca atau anak kemanakan kayak itu kelukannya. Nah, jar Rasulullah kan tetap sabar, Allah akan menolong. Haknya jangan ditahan apabila kita ada mempunyai kelebihan. Makanya di Al-Quran itu disebutkan kan sedekah yang dibicarakan. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas, itu dari Al-Qur'annya. Bila nyawa tuh jar Allah Ta'ala berdakwah, maka kalau salah sasaran tidak ada jenis kebaikan dakwah kamu tuh terkecuali kamu menyampaikan pertama bersedekah. Surah An-Nisa jelas dalam Al-Quran ayatnya. Karena apa sedekah? Untuk kemaslahatan manusia. Siapa manusia? Keluarga yang dekat. Itu yang dicontohkan, yang disampaikan Allah dan dipraktikkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini jarang disampaikan, jarang sekali disampaikan. Karena Tuan Guru kalau menyampaikan ini bisa ada kebagian zakat. Keluarga aja dulu, ya lah. Cuma wah ini Tuan Guru namanya untung tuh ada hilah. Ada hilah. Nah, kasih sayang ia bagi segala kerabatnya dan bagi segala mukmin. Setelah kerabat baru jiran, tetangga, nang fakir, nang miskin, nang berhajat. Itu apa tingkat apa tertibnya seperti itu. Dan adalah berperangai dengan lemah lembut hati, dan adalah ia senantiasa menundukkan kepalanya, dan tiada sekali-kali ia sangat kenyang. Nabi kada pernah kenyang, memang Nabi itu kan makan kalau kada lapar ampeh sebelum kenyang. Itu Nabi. Kita kada kawan kayak itu. Kalau gue berat lah, salah kita kada lah. Nabi kalau makan tiga nih mengambil makan, karena bentuknya kurma kan, misalnya ada lempeng. Pun kita nasi sup kaulah kayak ini. Kada kawa. Jadi jar Imam Ghazali, jar ulama boleh aja kita 4 atau 5 karena kita beraup, ya kah? Beraup namanya. Boleh aja kita ada makruh. Nah. Basinduk tetap tangan kanan makan, jangan tangan kiri. Ya ada bahan basinduk, nah tangan kiri. Tangan kanan ada sakit kada. Nah, ini apa? Ini ancaman Rasul yang paling kuat lah. La tashrabu bisimal fa inna syaitan yashrabu bisimal. Makan dengan tangan kiri setan, minum dengan tangan kiri, mengambil dengan tangan kiri, memberi dengan tangan kiri, semuanya dengan tangan kiri kalau setan. Nah, kita jangan menurut setan. Kita semuanya kalau makan tangan kanan, minum, memberi tangan kanan. Kalau mencuci kotoran baru tangan kiri kita. Dan tiada ia mencapai akan makanan itu dengan tamak, yakni dengan luba. Apa yang ada di hadapan sidin itu yang dimakan sidin. Nah, kada nama jangkau pun nang di nang jauh-jauh tuh kada. Qala Abu Salamah radhiyallahu anhu, padakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminina Fahadistuha bima qala Abu Sa'id radhiyallahu anhu fi zuhdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ma akhta'a harfan wa laqad qassara iz ma akhbaraka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yamtali qat shiba'an wa lam yabus ila ahadi syaqwa wa in kanatil faqah
la habba ilaihi minal yasar wal ghina wa in kana la yadhallu ja'ian yalwi lailatahu hatta yusbiha fama yamna'uhu dzalika an siyami yaumih walau sya'an yas'ala rabbah fayu'ta lahu bikunujil ardi wa simariha wa raqdi aishiha min masyarikiha wa magharibiha la fa'ala. Sedikit lagi sampai waktulah. Sampaikan ini. Sampai mat. Artinya, dan kata Abu Salamah radhiyallahu anhu, maka aku masuk biar beliau kepada Sayyidatuna Aisyah istri Nabi radhiyallahu anha Ummul Mukminin, maka aku cerita kepadanya Aisyah dengan barang yang dikata oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Maka kata Sayyidatuna Aisyah itu radhiyallahu anha, perkataan yang diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri itu yaitu tiada tersalah akan satu huruf sekalipun. Maka yaitu benar kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Dikata akan dia oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Dan lagi sesungguhnya perkataan Abu Sa'id Al-Khudri itu adalah ia singkat atau kurang sempurna, karena tiada menghabarkan ia Sa'id Al-Khudri itu akan dikau bahwasanya Rasulullah SAW tiada memenuhi sekali-kali perutnya itu akan makanan yang kenyang. Nah itu yang tadi disebutkan, kayak yang lain disebutkan. Jadi bukan salah, cuma ada yang tidak disebutkan tentang akhlaknya Rasulullah. Dan tiada menjahirkan ia Rasulullah kepada seseorang akan mengadukan kelakuannya itu. Bahkan adalah papa itu, yaitu terlebih kasih kepadanya Rasulullah. Papa itu apa? Pakir artinya lah. Itu yang paling dicintai Rasulullah daripada kekayaan dan daripada banyak hartanya. Artinya paling dicintai Rasulullah kepapaan daripada kekayaan dan banyak hartanya. Itu kada dicintai Rasulullah. Apa nih pengertiannya? Supaya jangan merasa nang sugih itu kena lah. Karena ada hadis Rasulullah, ya Rasulullah, iltaqallah wa anta iltaqallah ganiyan. Iltaqallah fakiran wala talqallah ganiyan. Jumpailah Allah itu kamu dalam keadaan fakir. Jangan kau berjumpa dengan Allah dalam keadaan kaya. Ini ada hadis. Nah, kaya apa maksudnya? Jadi orang kaya itu sebenarnya jangan pernah merasa kaya. Itu maksudnya lah. Kalau merasa kaya berarti merasa kita yang mempunyai ikhtiar. Makanya ada doa Nabi, berdoa Nabi, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni fi jumratil masakin. Maksudnya itu tuh bagaimanapun kayanya kita, tapi kita jangan pernah merasa memiliki kekayaan. Bagaimana dengan Sayyidina Abu Bakar? Bagaimana dengan Sayyidina Umar? Bagaimana dengan Sayyidina Aus? Kaya semua mereka, tapi gak ada masalah. Nah, jadi supaya memahami orang-orang kaya tuh, walaupun kaya tapi jangan pernah merasa kaya, itu aja kesimpulannya. Orang fakir yang paling disayangi Rasulullah, orang fakir yang bagaimana? Orang fakir yang perjuangan ibadahnya tidak pernah menghalangi. Ada hadis itu. Lain fakir yang penyarikan, lain fakir yang penyinggungan. Itu lain. Fakir yang paling dicintai Rasulullah adalah orang yang tidak pernah melalaikan kefakirannya itu salat 5 waktu. Itu yang paling disayangi Rasulullah. Itu yang paling disayangi Allah. Sampailah sudahlah. Sampai sudah. Jam ulun sampai sudah. Ini soalnya panjang nah. Panjang. Karena mudah-mudahan ada umur kita yang akan datang. Jadi kesimpulannya fakir yang disayangi, kefakiran itu tidak menghalangi ibadah. Kesugihan tidak menghalangi ibadah, itu ada masalah. Karena di hadis ada orang sugih itu tadudi 500 tahun masuk surga. Jadi jangan takutan orang sugih asal paham, ada masalah. Ini kayaknya tersinggung orang sugih, yang ada dijelaskannya ada.
Mudah-mudahan apa yang kita baca malam hari ini menjadi ilmu pengetahuan kita, sehingga kita mudah-mudahan Allah memberikan taufik kaum praktikan dalam keseharian kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita lahir dan batin, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa anak istri kita, dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikal syakirin, min ibadikal sabirin, min ibadikal sadiqin, min ibadikal khaifin, min ibadikal wari'in, min ibadikal mutawadi'in, min ibadikal khashi'in, min ibadikal zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikal salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajal majlis birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله